Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kita akan baca tentang hukmul itsar, hukum mendahulukan orang lain dibandingkan diri sendiri. Jadi mendahulukan orang lain dibandingkan diri sendiri, hukumnya bagaimana? Yang pertama, itsarun mamnu'un. Jadi mendahulukan orang lain dibandingkan diri sendiri. Itsar itu artinya mendahulukan orang lain dibandingkan sendiri. Yang pertama, itsar yang mamnu. Jadi mendahulukan orang lain dibandingkan diri sendiri, tetapi yang terlarang. Wa huwa an tu'thara ghairaka bima yajibu 'alaika syar'an, yaitu engkau mendahulukan orang lain pada perkara yang wajib bagimu secara syar'i. Jadi kamu sendiri punya kewajiban secara syar'i, maka dalam keadaan ini mungkin kamu nggak boleh mendahulukan orang lain. Kama ilmuhu, seperti air wudu, alladzi la yakfi illa liwahidin, tidak cukup kecuali hanya untuk satu orang. Jadi misalnya kamu di sini katanya alaika kan berarti kamu. Jadi misalnya antum harus berwudu. Air wudu itu jatahnya antum atau milik antum? Milik antum ya, bukan jatahnya antum, milik antum juga. Antum juga harus wudu. Kalau dipakai antum habis tuh. Maka dalam keadaan demikian ini antum tidak boleh mendahulukan orang lain dibandingkan diri sendiri. Jadi harus diri sendiri dulu, karena diri sendiri juga wajib. Kalau dalam penjelasan ini ada pertanyaan, ini bagus. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Kalau ada pertanyaan, misalnya begini. Loh, nanti yang satu ini wudunya gimana? Ya karena nggak ada air, ya dia pakai ayam. Begitu ya. Bima yajibu 'alaika syar'an kama wudu alladzi la yakfi illa liwahidin, yang tidak cukup kecuali hanya satu orang. Fa hadza la yajuzu laka, ini tidak boleh bagimu untuk tarabi ghaira, untuk mendahulukan orang lain. Li annahu yastalzim isqatul wajib anhu, karena ini jadi menggugurkan yang wajib bagi diri kita. Maksudnya kita jadi tidak wajib, ya. Wajibnya wudu kan pakai air. Kalau nggak ada air baru pakai debu. Nah, berarti akhirnya kamu tidak pakai yang wajib, yaitu air, tetapi sebagai penggantiannya. Nah ini kan jadi tidak mendapatkan apa yang
Ya, lebih utama, yang wajib bagi kita. Berikutnya, izharul mubah, izharul umur al-mustahabbah. Ini sebenarnya contoh-contoh ini banyak sekali ya. Contoh-contoh yang seperti ini banyak sekali. Ini kan punya contoh. Misalnya gini aja. Ini contoh-contoh yang agak seberangan ya. Misalnya seorang adik ini harus nikah nih. Kalau nggak nikah dia haram ya. Haram ya, terjadi pada perkara yang haram. Kenapa haram? Karena akan terjadi pada perkara yang haram. Sementara kakaknya belum menikah. Dan adiknya ini memungkinkan menikah. Ini gimana ini? Ya, dia nikah. Gitu. Tapi hal demikian tadi ini kan contoh-contoh yang teranggap kontradiktif, ya. Tapi tidak kontradiktif secara syar'i. Masalah haji dan masalah yang lain dalam perkara-perkara syar'i. Maka di sini memang baiknya agama kembali kepada baiknya pengetahuan seseorang di dalam memahami agama dan kemudian kemudahan mengamalkannya. Kalau enggak, maka dia akan lepas dari perkara yang wajib begini. Misalnya begini lagi, contoh lagi, masya Allah. Jadi kalau mau bahas ini sebenarnya terlalu banyak. Ya, tapi ini cukup saja lah ya. Nanti contohnya terlalu banyak, meluas. Kalau sholat misalnya kan, pertama harus dulu. Kedua lubang satu, menawarkan orang lain, dia tidak masuk, padahal dia harus masuk, kan? Terus menawarkan orang lain, mau tidak benar, gimana itu? Ya ini termasuk juga. Harusnya dia. Ya kan harusnya dia. Ya. Nah ditawarkan ini lain sih ya. Ya. Bukan kan lain. Walaupun sih derajatnya itu tidak sama dengan contoh ini. Kan ada yang terlarang, ada yang mustahab. Ya, kalau ini berarti dia kehilangan afdhaliyah. Tadi yang pertama wajib, kalau yang contoh seperti itu kehilangan afdhaliyah. Al-hadir azza wa jalla izharul mubah. Sekarang izhar yang mubah. Mendahulukan orang lain dibandingkan diri sendiri tapi boleh. Ka'ithar bil umur mustahabbah, seperti mendahulukan pada perkara-perkara yang mustahabbah. Ya, yang dicintai. Nah, ini kan ka'an tu'thara bis-shaffil awwal, seperti mendahulukan orang lain untuk shaf yang pertama. Ini pas banget. Ya kan di bawahnya. Alladzi anta fi. Ya, alladzi anta fi, yang engkau berada di hak itu. Wa hadza tarku aula. Yang demikian ini meninggalkan lebih utama. Maksudnya kita pakai hak itu lebih utama. Jadi kita tidak memberikan kepada orang lain pada perkara ini, kita lebih utama. Illa li maslahatin, kecuali kalau ada maslahat. Kama law kana aba, kalau misalnya yang terlambat ini bapakmu. Bisa dipahami kan? Saya dipahami Mas ini? Pak Budi bisa? Jadi yang terlambat ini siapa? Bapak kita. Nah kalau kayak gini kita boleh. Bapak mengapa? Kenapa kok boleh walaupun secara asalnya lebih bagus? Jangan seperti itu. Karena dalam keadaan seperti ini sensitif. Ya, karena ya tidak semua orang sih sensitif. Mungkin orangnya akan marah, bocah orang ngerti tata krama, ya kan, tersinggung dia. Kalau kayak gini malah mudarat jadinya, dosa. Masya Allah, ini penting ya, ilmu ini memang menjadi orang selamat, selamat dari hal-hal yang mendatangkan mudarat. Ada udah bapak mau bapak. Ya, oh
Memberi baik. Kita mau gitu. Berikutnya yang ketiga, itsar mustahabbah. Sekarang itsar mendahulukan orang lain dibandingkan diri sendiri, ka antu tsara ghairaka, dibandingkan engkau mendahulukan yang lainnya fi amrin ghairi ta'abbudi, pada perkara yang bukan ta'abbudi. Jadi yang mustahab ini pada perkara yang bukan ta'abbudi, yang tidak ada nilainya dengan ibadah. Kama law athara bi ta'ami wa anta ja'i, atau seperti misalnya mendahulukan orang lain dalam masalah makanan padahal kita lapar. Kita lapar nih. Kita lapar, udah nyari makannya susah, duit kita juga cekak, kita juga pengen, ternyata ada orang lain yang lapar, sama seperti kita lapar. Ya, yang lebih bagus kita dahulukan orang lain daripada sendiri dalam keadaan kita lapar. Orang lain, tetapi pada perkara ini justru enggak. Pada perkara ini justru apa? Enggak. Tapi kalau dalam perkara ibadah justru iya gitu loh. Pada perkara yang terlarang tadi, pada perkara yang lebih baik ditinggalkan, pada perkara yang diperintahkan mustahab di sini justru malah tidak dilakukan. Jadi pada perkara yang jangan dilakukan malah dilakukan. Pada perkara yang bagusnya ditinggalkan malah dilakukan. Pada perkara yang harusnya dilakukan malah tidak dilakukan. Ini mayoritas manusia. Ya, bisa dipahami kan? Ini yang mustahab. Ahmad lagi haus banget. Ya Allah, ya beli. Ada kesempatan beli teh jumbo 3.000 rasa lemon. Masya Allah. Tiba-tiba ada yang lagi kehausan. Nah, kamu kasihkan ke orang lain yang kehausan atau minum sendiri kan? Umumnya yang minum sendiri. Mat nyicipi, beli sendiri sama, ambil bikin. Biasanya juga kurang. Maksudnya ini umumnya adapun ini perkara lain. Adapun perkara tatkala di kereta atau di mobil dan sebagainya, kadang di zaman sekarang ini ditawari makanan, jadinya hati-hati. Karena banyak kejadian ditawari makanan ternyata sudah dikasih obat, gitu. Akhirnya hati-hati. Ini perkara lain. Sudah ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah." Dan mereka lebih mendahulukan orang lain dibandingkan diri sendiri walaupun mereka sangat membutuhkan. Berarti ini bukan pada perkara ta'abbudi, bukan perkara yang bertalian dengan ibadah. Ya, bukan perkara ta'abbudi. Wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dilindungi oleh Allah dari kebakhilan diri sendiri, ini orang yang beruntung. Ya, pasti di sana ada hikmah yang sangat besar. Tapi justru di pada perkara ini orang itu gagal. Yang berhasil kan seperti tadi, Pak Sofirin, jenengan sing ngaji mawon kula jawir. Jenengan sing masker mawon kula sing mirengaken. Ya kan, jenengan sing dan seterusnya. Maka dalam masalah ibadah mesti apa? Orang lain. Jenengan sing mawon masalah agama wa yu'thiruna 'ala anfusihim. Padahal perkara ini justru enggak. Ini jadi terjadi kebalikan. Semoga Allah ya menjadikan kita di atas keridhaannya dan juga orang lain. Berikutnya yang hadirin azan wa azakumullah, yaitu as-sifatul lati tu'adda bihal a'mal. Ini kita selesai pembahasan hukum kita, kemudian kita masuk pembahasan sifat ya, allati tu'adda bihal a'mal. Sifat itu ya sifat-sifat ya, tata cara bagaimana ditunaikan sebuah amalan. Kullu amalin la budda lahu min sifatin an yu'adda biha. Setiap amalan
harus adanya bentuk atau bentuk sifat-sifat di dalam praktek pengamalannya. Liyakun salihan musmarran maqbulan, supaya menjadi amal saleh berpahala dan diterima. Sawa'un kana minal ibadat as-shalah, baik itu ibadah seperti salat, zakat atau zakat, shaum, puasa, wal haji, wa dan yang lain. Termasuk di dalamnya apa? Banyak sekali lah, perang, tidur, makan, minum, kencing, ya, WC, perkara-perkara yang banyak sekali semuanya. Harus adanya sifat atau tata cara mengamalkannya. Awalnya dengan muamalah terbaik atau seperti transaksi muamalah seperti jual beli, wal ijarah sewa, wasul perdamaian, wal wakalah dan perwakilan waghairha dan yang lain. Awalnya dengan adab atau dari tata krama. Tata krama ini juga harus ada sifat-sifatnya. Amil muasyarah atau pergaulan atau azkar, zikir-zikir atau doa-doa atau ghairiha minal awamirina, dari perintah Allah Subhanahu Azza wa Jalla. Ad-da'wah ila Allah, seperti dakwah kepada Allah, wa ta'lim syar'i, dan mengajarkan syariatnya. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, memberitakan perbuatan baik dan mencegah perbuatan munkar. Wa hamu sifat allati yajibu, dan seperti penting sifat yang harus ditunaikan fi kulli amalin, pada setiap amalan, dia kuna musmarra, supaya berbuah makbulan diterima, maya sebagai berikut. Yang pertama yakin. Syarat yang pertama adalah apa? Yakin. Al-yakin bi anna hadzal amal alladzi amara Allah wa rasuluhu, yakin bahwasanya amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul ini fihi faqat qada, faqat maka sungguh qada'u hajatina, menunaikan hajat kami, wa fauzina, dan keberuntungan kami, wa najatina fid dunya wal akhirah bila raib, keselamatan dunia dan akhirat tanpa ragu. Jika dipahami mengerti sifat amalan terenge napa yang mengerti napa mengerti kurang jelas ini. Sekiranya mudeng kan? Ahmad mudeng kan? Mudeng, alhamdulillah. Kamu jadi gini, dari amalan-amalan tadi sudah disebutkan, ada amalan apa sudah saya disebutkan ya, ada transaksi, ada zikir, ada macam-macam. Itu harus memiliki sifat-sifat, ya, harus memiliki sifat-sifat. Yang pertama dari sifat itu yakin, ya. Yang pertama apa? Yakin dan tanpa ragu sedikit pun bahwasanya amalan itu adalah keselamatan dia, pahala dia, kebaikan dia, kemuliaan dia, begitu. Ya, ini pas kalau kita minum atau lagi orang-orang yang dapat kayak gini, harus yakin seyakin-yakinnya. Ya, memang betul-betul dunia menolong agama Allah itu yang digerogoti itu masalah ekonomi. Kamu kayak gitu terus dapat apa? Kuat mana? Ya. Tapi kalau kita mengalami dia harus yakin, ya. Apalagi kayak mujahid yang lagi berperang di jalan Allah. Masya Allah, harus yakin, ya. Memang kalau punya begitu maksudnya. Kenapa? Ini kita lagi membahas tentang sifat ya ditunaikannya amalan. Jadi yang pertama adalah apa? Yakin. Jadi kita tidak membahas tentang ya syarat diterimanya amalan, ya kan? Fa'lam annahu la ilaha illallah, tidak.
Tapi ini kita masuk kepada fase berikutnya, yaitu tatkala kita beramal. Tatkala kita beramal, yakin. Kalau tadi ilmunya dan sebagainya itu kan sebelum beramal, kita beramal harus yakin. Apa? Ya, kita masuk fase berikutnya. Ya, jihad misalnya. Jihad berat sekali ya. Berat sekali loh jihad. Jelimet loh jihad loh. Apalagi jihad kemerdekaan, sulit loh. Ya, saya bisa membayangkan betapa sulitnya ya perjuangan kemerdekaan. Saya bisa bayangkan dan betapa dahsyatnya fitnah dalam masalah ini. Ya, masya Allah, hanya kepada Allah seseorang beramal dan ikhlas dan sebagainya. Sudah ya? Jadi yakin. Ya, yakin. Syaratnya harus apa? Yakin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia beruntung dengan keberuntungan yang banyak. Jadi sholatnya, puasanya, transaksinya, jihad dan sebagainya, ini ya karena memang dalam rangka mengamalkan apa yang menjadi kewajiban dakwahnya. Berarti dia dalam keadaan mentaati Allah dan Rasulnya. Beramal itu dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, telah berhenti dari dakwah jihad. Maka harus yakin. Tidak boleh bimbang. Kalau bimbang gagal. Kalau bimbang gagal. Gimana buktinya? Bisnis sama bimbang kayak ada buktinya? Ada antara gelap dan terang ya. Hidup ini memang antara gelap dan terang. Memang orang yang derajatnya tinggi itu orang yang berani menghadapi ketidakpastian. Ya, seperti misalnya dakwah, hasilnya mau kayak apa kan nggak kelihatan. Targetnya bagaimana nggak kelihatan. Apa yang diterima itu nggak tahu gitu. Tapi harus yakin di situ. Ya, apalagi kalau kita singgung tentang perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina saat ini, ya Allah, fitnahnya dahsyat kalau menurut saya. Hanya saya tadi sekali dari komen ya, tentang masalah ini. Jelimet itu, betul-betul jelimet ini. Ya, permasalahan di intern, permasalahan di tubuh kaum muslimin, permasalahan meningkat ke atas lagi posisi kita dalam pergaulan internasional. Wah, kamu tahu nggak pergaulan internasional? Pergaulan internasional kayak kita ceritain ya. Jadi pergaulan internasional itu, ya contoh nih yang konkret aja. Ya, tadi ada berita sedikit tentang ada kalau nggak salah 138 negara itu mengakui Palestina sebagai negara. Ada 50 yang katanya nggak mengakui. Ya, ini namanya pergaulan internasional. Mereka nggak pandang beriman dan beriman ATS, enggak. Ini negara dunia gitu. Walaupun dalam bahasa syariat akidah kita, agama kita itu paling tinggi, tapi real yang terjadi dalam kehidupan saat ini, kita kaum muslimin sebagaimana yang biasa kita sampaikan di dalam taklim-taklim kita. Ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mencabut keinginan ini sampai kalian kembali kepada agama kalian. Gimana ini? Ini yang nggak tahu loh. Ini permasalahannya gimana? Ya, kalau misalnya tidak diakui, sementara ini adalah negara-negara yang telah berdaulat di kacamata kancah internasional, berarti kayak Palestina ini ya ibaratnya kayak organisasi kelompok, organisasi atau kelompok. Kalau ini negara ini kelompok didudukan dalam sebuah sidang, ya nggak masuk lah. Tatkala tidak masuk ya bagaimana mungkin akan diselesaikan permasalahan? Nah ini, jadi nilai sebuah kemerdekaan itu mahal. Makanya kadang ya orang yang terjatuh kepada
fitnah takfiri, gampang sekali mengkafirkan misalnya pemerintah Indonesia kafir, pemerintah Saudi kafir misalnya. Kamu belum tahu bagaimana sebuah kemerdekaan itu menjadi perjuangan yang luar biasa. Kamu mungkin mengkafirkan semuanya, tapi kamu di kancah internasional kamu nggak ada apa-apanya. Karena real yang terjadi di saat ini sebagaimana yang kita lihat. Makanya dalam masalah seperti ini, masya Allah, ya. Nah inilah, ya makanya di sini dibutuhkan syarat yang pertama tadi adalah apa? Yakin. Kalau misalnya ada kekurangan, belum bisa mungkin udah yakin aja terus berjuang aja nggak apa-apa. Ya memang nasib kaum muslimin ya Allah, dalam keadaan kita melihat, dalam keadaan kita juga miris, tidak bisa berbuat apa-apa. Kayak kasus pengungsi Rohingya. Tatkala ramai berbicara tentang kasus pengungsi Rohingya, saya ingat peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Jadi sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, ini sudah ada komunikasi dengan penduduk Madinah. Kalau hijrah ke sana diterima. Lah ini ada perbedaan, ya mengungsi katakanlah dibahasakan dengan hijrah. Orang Rohingya datang ke Aceh atau ke Malaysia, ini komunikasi belum ada sehingga tidak diterima. Kemudian berikutnya, ya Rasulullah SAW ketika hijrah di Madinah, Rasulullah tahu adat istiadat yang ada di Madinah, tokoh masyarakatnya bagaimana, bermasyarakatnya bagaimana, tata keramanya gimana, begitu. Dan Rasulullah rela menerima kenyataan-kenyataan bahwa beliau seorang Rasul, seorang yang mulia. Tatkala tokoh masyarakatnya nggak senang sama Rasulullah, Rasulullah bisa menempatkan dengan baik. Nah, ini dua poin. Ternyata berita belakangan ini masih ada kaitannya dengan perdagangan manusia ini. Aduh ya Allah, di saat kaum muslimin sulit ternyata ada yang nggak benar di sini. Dan sehingga terjadi permasalahan. Ya, kalau kita lihat, ini bisa jadi orang kaum muslim Rohingya ini asli nggak pengen pindah dari Rohingya, dikompor-komporin gitu, kompor-komporin, aku nanti di sana benar gini, ya sekian ya pindah lah. Tatkala pindah ternyata kok keadaannya berbeda dengan pemberitahuan, terjadilah masalah. Masya Allah, ini masalah yang terjadi di mana kita saat ini. Ya, makanya masya Allah kita dibekali dengan ilmu semacam ini supaya kita jangan mundur tatkala beramal dengan situasi dan kondisi yang sulit. Contoh lagi nih, contoh ini cerita masa lalu. Ya waktu itu para pemuda dai-dai yang ada di Suriah itu memfatwakan memberontak kepada pemerintah Suriah. Para ulama-ulama yang di Suriah jangan hati-hati. Yang dai-dai itu udah memberontak aja. Itu terjadi pembantaian 5.000, terjadi pembantaian 10.000. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, yang kita soroti di sini adalah para ulama yang memberikan nasihat jangan memberontak. Ini satu perkara yang sulit karena akan dianggap melawan arus. Ya, bahasa kasarnya yang mau merokok pengen gelut orang gelut gitu. Padahal gelut ya timun musuh durian. Nah ini kan akhirnya terjadi di Suriah. Ya makanya tetap ya prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah ini harus dipahami. Kalau enggak repot. Karena agama ini Allah lebih tahu mana yang terbaik buat hambanya. Dan ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini gara-gara kayak gitu ya, dibantai. Tapi sekarang kayaknya udah sepi. Cuman keadaan di Suriah ini kacau balau ya. Coba lo dan katanya presiden ini mau diancam di mahkamah internasional ini. Ini sudah ya, ini tentang beramal harus yakin, tidak berarti. Yang kedua, ikhlas amal lillahi wahdahu. Jadi yakin tadi yang kedua ikhlas karena Allah SWT tidak ada sekutu baginya. Li'annahu alladzi khalaqana wa hadana ilaihi. Karena Allah SWT
yang telah menciptakan kita dan memberikan petunjuk untuk beramal tadi. Wa 'anana 'alaihi, dan menolong kita untuk beramal tadi. Wa huwa alladzi yuthibuna 'alaihi, dan Allah lah yang memberikan pahala kepada kita terhadap amalan tersebut. Di dalam surat Al-An'am 102 Allah berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum." Itulah Allah Rabb kalian, la ilaha illahu, yang tidak ada ilah yang hak disembah kecuali khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu, fa'buduhu, maka sembahlah, wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Allah terhadap segala sesuatu itu ya wakil, itu menjaga melindungi. Wa amaluddin ghaliyah, dan amalan agama itu nilainya mahal. Jadi amalan agama ini nilainya la yastati'u ahadun yudafi'u, tidak bisa salah seorang menolak qimatuha, membalasnya dari nilai amalan agama tadi, ilallah wahda, kecuali Allah Subhanahu. Jadi amalan agama itu nilainya mahal dan tidak ada yang bisa membalas kecuali Allah. Makanya dunia agama itu sepi gitu. Karena memang berat. Manusia enggak ngasih apa-apa. Katakanlah ngasih pun tidak mampu. Maka di sini ya yang akan membalasnya adalah apa? Allah. Adapun dia mendapatkan kebaikan dari manusia dari dia beramal ibadah, ini hanya yang disebut dengan bisyarah. Bisyarah itu ya kabar gembira yang didahulukan. Fakullu man fis samawati wal ardh, dan setiap apa yang ada di langit dan bumi, la yastati'una, tidak mampu ayu'tuna ahadan, untuk memberikan kepada salah seorang di antara kalian thawaban, pahala tasbihatan wahidah, walaupun dia mengucapkan satu tasbih. Dicontohkan misalnya ada orang mengucapkan subhanallah, subhanallah, satu kali aja. Di sini dijelaskan ya, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi dari selain Allah itu tidak mampu mengganjar orang yang mengucapkan tasbih walaupun satu kali. Masya Allah. Berarti tasbih nilainya mahal atau murah, Mas Tony? Sangat-sangat mahal. Tapi kok rasanya remeh, kenapa ya? Rasanya kok remeh, kenapa ya? Karena terkadang nggak paham kandungannya. Mana tasbih kan syirik minggir, Allah zalim minggir, Allah nggak dengar minggir, Allah itu nggak mengabulkan doa minggir. Ya Allah, saya sudah berdoa ya Allah agar kaum muslimin di Palestina selamat ya Allah. Mengapa sampai detik ini belum kau kabulkan ya Allah? Ini minggir nih. Ya Allah, saya sudah berdoa ya Allah, kenapa sampai detik ini saya kasih bodoh ya Allah? Minggir nih ya Allah. Ya, jadi ini kelemahan yang terjadi pada manusia tidak terjadi pada Allah. Jadi memang banyak manusia yang tidak kenal Allah. Kalau dia kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan ngomong kecuali baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sudah tunjukkan nih amat ini. Kayak kisahnya Nabi Ayub. Beritanya beliau sakitnya itu selama 80 tahun itu. Atau kurang lebih lama lah, 20 tahun atau 80 tahun. Beliau suruh mohon kepada Allah kesemuanya, dia nggak mau, malu. Nabi Yusuf di penjara lama. Jadi mereka kenal betul akan Allah SWT. Jadi kalau kita ngedumel, kemudian cekak, rasanya cekak itu, menghimpit, galau, gabut. Ini pengetahuan tentang Allah SWT perlu dibangun lagi. Lah, penghapusan dari perkara ini cukup dengan ucapan subhanallah, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha menolong, Allah Maha membantu, Allah Maha memaafkan, begitu. Ya, harus yakin mana bantuan, mana pertolongan. Bukan
bukan bantuan nggak ada dan bukan pertolongan nggak ada. Kita yang mungkin butuh refreshing, coba kamu refreshing dulu lah biar sangkaanmu kepada Allah menjadi baik. Atau kamu istirahat dulu lah supaya sangkaan kamu menjadi baik. Atau carilah cara yang sehingga kamu menjadi nyaman, sehingga sangkaan kamu kepada Allah menjadi baik. Jadi satu tasbih saja tidak bisa dibalas oleh siapapun yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sudah dipahami sampai di sini? Berarti kalau bisa dipahami sampai di sini, ada perkara yang bertanya tentang ini. Apa di antaranya? Riya. Berarti kalau riya rugi, kalau sum'ah rugi, kalau ingin dipuji rugi karena sum'ah riya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang Allah SWT akan berikan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan subhanallah subhanallah bihamdi, lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Masya Allah, ini ucapan yang terkandung di dalamnya kefahaman tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting, belajar tentang asma wa sifat. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga kita termasuk menjadi golongan orang-orang yang dicintai Allah, oleh Allah, dan menjadikan sebab kita termasuk orang-orang yang menjadikan orang lain lebih cinta kepada Allah dengan memahami nama dan sifatnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.